Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramosan Yuda. Untuk mata kuliah International Business, di sini izinkan eh, kita membahas terkait efek dari globalisasi, yakni fenomena globalisasi dan masyarakat, yaitu terkait korupsi, suap, etika, dan lingkungan. Baik, untuk eh, slide yang kedua ini, eh, kami akan membahas bagaimana solusi menghadapi korupsi. Yakni, eh, kalau menurut kami, yang pertama adalah memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, yang kedua memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, yang ketiga membangun kode etik di sektor publik, yang keempat membangun kode etik di sektor parpol, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Yang kelima, meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan, karena efek globalisasi ini juga akan menimbulkan kasus-kasus korupsi antar negara yang dimana hal yang semisal tidak pada tempatnya akan dipaksakan dapat masuk gitu kan dengan cara korupsi. Baik, untuk selanjutnya terkait suap, sini kami memberikan solusi menghadapi suap, yaitu memperbarui regulasi anti korupsi dan suap secara berkala dan berkelanjutan, pelatihan anti korupsi, menaikkan kesadaran dan menciptakan kultur baru, identifikasi dini akan risiko pemicu korupsi dan suap, menyusun alur pelaporan yang jelas dan tidak berbelit-belit. Sesuai data di bawah, KPK telah menangani 85 kasus tindak pidana korupsi selama periode 1 Januari sampai 6 Oktober 2023. Perkara terbanyak merupakan berupa penyuap atau gratifikasi dengan jumlah total 44 kasus, setara 51,78% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK sampai akhir bulan lalu. Perkara lain yang banyak ditangani KPK pada Januari sampai Oktober adalah korupsi pengadaan barang dan jasa, yaitu 32 kasus. Kemudian ada tindak pencucian uang 6 kasus, perintangan proses penyidikan 2 kasus, dan pungutan atau pemerasan 1 kasus. Sementara belum ada satupun kasus korupsi perizinan dan penyalahgunaan anggaran yang ditangani KPK. Selanjutnya adalah solusi menghadapi fenomena etika dan lingkungan. Globalisasi dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia ini. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kekeringan sumber daya, berdampak pada keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem. Contoh saat ini pemerintah sedang gencar promosi untuk memberikan subsidi pajak yang cukup menarik pada mobil listrik. Nah, otomatis ini akan menimbulkan deforestasi, ya, yang dimana tambang nikel akan dieksploitasi habis-habisan untuk supply ke pabrik baterai, seperti itu. Jadi ini adalah contoh kasus etika dan lingkungan. Sekian dari kami, terima kasih.